Selamat datang saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami kembali hadir membawa berbagai macam berita terkini di Ultiverse TV. Bersama saya Andia Kristi, inilah kabar Ultiverse. Informasi pertama datang dari kegiatan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Di bulan yang suci ini, tak afdol tanpa adanya ngabuburit. Ngabuburit yang memiliki arti bersantai sambil menunggu waktu sore, terasa kurang tanpa adanya jajanan hidangan buka puasa, yaitu takjil. Oleh karena itu telah hadir Saudari Atika yang berada di Tangerang Selatan. Silakan Atika. Saudara, kini saya sedang berada di depan klaster Dahlia Loka. Pembagian takjil ini merupakan hasil pemberian warga dari Dahlia Loka sendiri. Seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, sangat ramai sekali dan seperti Anda bisa lihat juga di belakang saya sangat ricuh dan tidak ada jarak sama sekali, bahkan ada yang tidak memakai masker. Pembagian takjil ini dimulai sejak pukul 15.15 sore yang dilakukan hingga takjil habis. Banyak orang yang lalu lalang antusias untuk berhenti dan mengambil takjil ini, terutama bagi para ojek online. Atika Rahma melaporkan, kembali ke studio Andia. Baik, terima kasih Atika. Selanjutnya kita beralih kepada Saudari Adeline yang saat ini tengah berada di Samarinda. Bagaimana Adeline? Ya saudara, saat ini saya sedang berada di Pasar Ramadan Samarinda, tepatnya saya berada di Gor Segiri Samarinda. Masyarakat di Samarinda sendiri merayakan ngabuburit dengan berkunjung ke Pasar Ramadan dan membeli makanan minuman yang ringan maupun yang berat untuk berbuka puasa nantinya. Pemerintah Kota Samarinda menyediakan Pasar Ramadan selama bulan puasa ini dan mulai dibuka sejak pukul 3 hingga 6 sore nanti. Pembayaran juga dilakukan melalui elektronik money seperti GoPay, OVO, atau pembayaran elektronik lainnya. Demikian dari saya, Adeline Frederika melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Adel. Ya saudara, demikian laporan mengenai kondisi ngabuburit di berbagai macam kota di Indonesia yang telah disampaikan oleh kedua reporter kami. Ya saudara, biasanya bulan Ramadan juga identik dengan kegiatan mudik. Namun, di tahun ini kegiatan mudik justru dilarang untuk dilakukan oleh pemerintah. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terkait kebijakan hal ini? Berikut liputannya. Ketika libur panjang tiba, hal yang biasanya dilakukan untuk menghabiskan waktu libur panjang adalah mudik. Namun, sejak pandemi, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan hilir mudik. Hal ini kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai larangan bermudik ini? Saya sebagai masyarakat yang taat ya, takut juga sama COVID ya, jadi ya saya juga udah mematuhi stay di rumah. Ya nggak kemana-mana, matuhin aja. Dan sejauh ini teman-teman sama keluarga saya juga mematuhi, karena saya pribadi kayaknya emang ngikutin semua sih, nggak ada yang ngelanggar terus mudik gitu, nggak juga sih. Rata-rata pada ngikutin anjuran pemerintah untuk nggak mudik. Untuk saya tidak mematuhinya. Tapi saya juga nggak pergi untuk mudik karena akses ke Jawa, ke jalan tol, itu dilarang. Walaupun tidak dapat melakukan mudik, masyarakat bisa melakukan silaturahmi dengan keluarga dan kerabat secara online. Tim Liputan melaporkan untuk Ultiverse TV. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Namun, setelah berlangsung selama 1 tahun lebih, justru semakin banyak masyarakat yang bersikap abai atau menganggap sepele kondisi seperti sekarang ini. Akhirnya muncullah istilah pandemic fatigue. Kira-kira apa itu pandemic fatigue dan bagaimana cara penanganannya? Berikut liputannya. Sejak pandemi, setiap orang wajib untuk mematuhi protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang paling penting menggunakan masker. Namun, sudah lebih dari 1 tahun pandemi berlangsung.
Kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan ini tentunya membuat banyak orang jenuh. Kini, semakin banyak orang yang abai menggunakan masker. Kejenuhan ini dinamakan pandemic fatigue. Apa itu pandemic fatigue? Nah ini ya, jadi memang intinya kehilangan motivasi untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari COVID-19. Sebenarnya kan udah setahun, seharusnya nih kita sudah mulai terbiasa dengan kondisi bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Pandemic fatigue ditandai dengan menurunnya motivasi untuk melindungi diri dari penyebaran COVID-19. Hal ini tidak hanya mengancam keselamatan diri sendiri, melainkan juga keselamatan orang lain. Aku pernah sih sampai ke tahap yang kayak, udahlah, bodo amat, soalnya kayak udah lama banget kan, jadi kayak kadang tuh kayak, aduh enak pakai masker, tapi habis itu balik lagi sih, soalnya kan masih pandemi ya. Pandemic fatigue dapat diatasi dengan sosialisasi, agar masyarakat kembali sadar akan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Tim Liputan melaporkan. Pandemic fatigue atau kelelahan akan pandemi merupakan keadaan ketika seseorang merasa lelah akan ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Akibatnya, pandemic fatigue dapat membuat masyarakat atau seseorang tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditujukan untuk menekan lajur persebaran COVID-19. Informasi selanjutnya datang dari gereja-gereja pasca pengeboman yang terjadi di sebuah gereja di Makassar. Pengeboman yang berhasil melukai 14 orang tersebut tentu saja berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh gereja di Indonesia. Lantas, bagaimana kondisi gereja-gereja pasca pengeboman tersebut? Telah tersambung Saudari Adeline yang saat ini tengah berada di Samarinda. Silakan Adeline. Ya saudara, saat ini saya sedang berada di Gereja Katolik Santo Lukas Samarinda. Beberapa waktu setelah kejadian pengeboman di Makassar, pihak kepolisian sempat melakukan penjagaan atau pengawasan ketat di gereja ini. Namun beberapa waktu setelah kegiatan pasca selesai tidak terlihat lagi, pihak kepolisian menjaga tempat atau kawasan di sekitar Gereja Katolik Santo Lukas Samarinda ini. Namun pihak gereja tetap melakukan pengamanan seperti pembatasan jumlah jemaat dan pengecekan bagi jemaat-jemaat yang berkunjung ke tempat ini. Sekian dari saya, Adin Frederika melaporkan dari Samarinda kembali ke studio. Baik, terima kasih Adel. Selanjutnya kita beralih kepada Saudari Gabriela yang telah berada di Kota Batam. Silakan Gabriela. Ya, baik, saat ini saya sedang berada di Gereja Katolik Santo Petrus, tepatnya di Kota Batam. Bisa dilihat di belakang saya bahwa gereja tampak sepi karena tidak adanya pengawasan dari pihak berwajib baik TNI maupun Polri. Jumlah jemaat yang hadir pun juga tidak banyak akibat pandemi COVID-19. Saya Gabriela Ursula, kembali ke studio. Baik, terima kasih Gabriela. Ya saudara, demikian laporan kedua reporter kami terkait kondisi gereja pasca pengeboman. Saudara, berwisata di siang hari merupakan hal yang lumrah. Tetapi bagaimana dengan berwisata saat malam hari ditemani dengan kelap-kelip lampu yang sangat indah? Kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke sebuah taman di Samarinda. Sesaat lagi. Bagi pemirsa yang merasa bosan dengan kegiatan keseharian di rumah saja, kawasan Mahakam Lampion Garden di Samarinda dapat menjadi salah satu alternatif saudara untuk melepas penat. Beraneka ragam bentuk dan juga warna-warni lampion dapat menambah ide untuk galeri foto gawai pribadi Anda. Jika berbicara tentang Kalimantan Timur, pastinya tidak bisa lepas dari Sungai Mahakam. Apabila biasanya pengunjung menikmati pesona Sungai Mahakam dengan menaiki perahu atau berfoto, maka Mahakam Lampion Garden menawarkan suasana yang berbeda. Berbagai lampion yang ada di destinasi wisata satu ini memiliki bentuk yang menarik, mulai dari ikan, rusa,
bahkan Menara Eiffel. Pesona keindahan cahaya lampion akan semakin terasa ketika hari semakin gelap. Oleh karena itu, Anda tidak perlu heran jika tempat ini semakin ramai ketika matahari tenggelam. Saya sudah 2 kali ya ke sini, ini yang ketiga. Suasananya bagus sih di sini. Buat foto-foto juga keren. Jika merasa lapar saat menikmati indahnya gemerlap lampion, Anda tidak perlu khawatir, karena Mahakam Lampion Garden juga menjual berbagai makanan serta minuman yang bisa Anda nikmati. Ya saudara, selain Anda bisa menikmati indahnya gemerlap lampion-lampion di pinggir Sungai Mahakam, Mahakam Lampion Garden juga menyediakan makanan dan minuman yang pastinya bisa membuat perut Anda kenyang. Tepatnya di Mahakam Riverside Market, tepat di sebelah Mahakam Lampion Garden. Anda bisa menikmati makanan sembari ditemani oleh alunan musik. Kalau begitu, saya makan dulu ya. Saat memasuki kawasan ini, Anda harus menaati protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, serta melakukan pengecekan suhu tubuh. Tempat ini dibuka setiap hari mulai pukul 4 sore hingga 10 malam. Hanya dengan 15.000, Anda bisa menikmati indahnya pesona Sungai Mahakam ditemani lampion yang tak kalah menarik. Adeline Frederika melaporkan dari Samarinda. Saudara, perlu diingat untuk tetap menerapkan atau menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sekalipun Anda dapat berwisata. Memasuki bulan Ramadan, perubahan harga bahan pokok menjadi sesuatu hal yang tak dapat dihindarkan. Di antaranya daging, telur, dan juga sayur mayur. Namun, di tahun ini harga bahan pokok justru mengalami penurunan. Di awal puasa, harga bahan pokok sempat mengalami kenaikan. Harga telur sebelumnya naik ke Rp28.000. Namun, kini sudah kembali normal. Harga bahan pokok saat lebaran nanti masih belum dapat dipastikan apakah akan mengalami kenaikan atau tidak. Namun untuk sekarang, bahan-bahan pokok memang sedang mengalami penurunan. Yang naik cuman daun-daunan doang, kalau yang lainnya standar semua. Standar semua, tomat, cabai. Bahkan cabai udah pada turun. Oh turun. Kira-kira kenapa bisa turun gitu? Ya, mungkin banyak pasokan kali. Nah, jadi panennya pada kompak, bisa jadi. Saudara, sistem pembelajaran daring telah berlangsung selama setahun lebih, bahkan hingga saat ini. Karena perbedaan yang dibandingkan dengan sebelumnya, terdapat pula perbedaan peran antara siswa dan juga guru. Saat sekolah masih tatap muka, penyampaian materi untuk para siswa masih mudah tersampaikan. Namun, di kondisi serba daring seperti sekarang, baik siswa maupun guru harus bergantung dengan koneksi jaringan yang tidak bisa diprediksi. Kalau kesulitan sih pasti ya, karena kan biasanya kita tuh bisa tatap muka sama anak-anak. Lalu kalau misalnya mereka nggak paham sama materinya, mereka bisa nanya langsung ke kita. Kalau di online ini, kita lebih terkendala ke masalah koneksi. Karena kan bisa jadi ketika Buniar lagi menjelaskan, terus koneksi di anak-anak, atau mungkin di Buniar sendiri itu terganggu. Jadi apa yang Buniar jelaskan terkadang tuh suka ke delay sampai. Selain koneksi, minat belajar siswa cenderung menurun selama belajar daring. Metode pengajaran yang biasa dilakukan para guru selama sekolah tatap muka kurang efektif, sehingga guru dituntut untuk berinisiatif dalam mengajar. Ya saudara, pandemi COVID-19 turut menghantam komunitas atlet di Indonesia. Salah satunya ialah komunitas atlet lari asal Kota Batam atau yang dikenal sebagai PASI Kota Batam. Berikut merupakan kisah mereka yang turut bertanding melawan pandemi COVID-19. Atlet, salah satu dari sekian profesi yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Labilnya KONI terhadap acara pertandingan yang telah direncanakan kemudian dibatalkan kembali, membuat suasana hati para pelaku organisasi olahraga mengalami pasang surut. Pelatih dan atlet lari yang berada di bawah naungan PASI Kota Batam juga mengalami dilema akibat ketidakpastian tersebut.
Berdasarkan pernyataan David Herdiawan selaku pelatih Persikota Batam, merasa sedih kepada para atlet akibat pembatalan terhadap acara pertandingan yang telah direncanakan, karena sangat merugikan para atlet yang berusaha menekuni bidangnya. Dampaknya mental. Jadi ketika anak itu udah latihan mati-matian, ya kan, mungkin bulan Juli atau bulan April nih ada event ini, udah persiapan nih, ternyata eventnya batal karena pandemi. Jadi ya cuma sebenarnya kenanya di mental sih. Sebagai seorang atlet lari, Rio Ferdinand merasa kecewa lantaran labilnya keputusan Komite Olahraga di Indonesia membuatnya harus menunggu tanpa pasti. Kami sebagai atlet ya, perasaan kami itu kecewa banget karena kami pagi sore latihan terus. Cuman tiba-tiba kan ada kejuaraan dibatalin. Jadi semangat kami itu menurun lah. Kedepannya, pelatih dan para atlet lainnya sangat mengharapkan agar KONI bisa lebih serius dalam menangani perihal seperti ini. Atika Rahma dan Gabriela Ursula melaporkan dari Batam. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus kabar Ultiverse setiap Sabtu pukul 5 sore hanya di Ultiverse TV. Jangan lupa ingat pesan ibu, tetap patuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak. Saya Andia Kristi, pamit undur diri dan sampai jumpa.